Kajola Lidong kan itu dia hidup di sekitar awal abad ke-16 sampai akhir di abad ke-16 itu. Wafat pada tahun 1586. Dia berada di dalam beberapa fase kerajaan. Jadi sebenarnya di masa itu kita bisa melihat bagaimana fenomena pemikiran filsuf terutama di Yunani, Niccolo Machiavelli ya, yang dari Italia, Erasmus dari Belanda yang seorang kritikus sosial, terus Thomas More dari Inggris. Di abad ke-16 itu sebenarnya masa puncak di masa Renaissance ya, peralihan untuk masuk ke masa rasionalisme. Kajola Lidong itu kan salah satu tokoh utama yang menanamkan nilai-nilai Pangadereng. Ada rapang, wari, bicara, keempat sistem norma Pangadereng ini sebenarnya banyak dilahirkan dari pemikiran-pemikiran Kajola Lidong. Dari situ dia membuat suatu tipologi demokrasi. Itu biasa kita kenal, luka arung, tak luka ada. Ya. Luka ada, tak luka nuang. Jadi sistem demokrasi itu, tiga konseptualisasi itu juga sudah diadaptasikan dalam bentuk norma-norma sosial. Fenomena sosial politik di daerah masing-masing, di Eropa dan di lokalitas itu tentu berbeda. Dan dia mampu memberikan satu solusi konkret terhadap persoalan-persoalan sosial politik. Kalau di Eropa itu biasa, khususnya di masa Yunani, itu biasa dikenal tiga konsep pengetahuan. Ada Borus, ada Verus, ada Fulcron. Kebaikan, ada kejujuran, ada keindahan gitu. Kalau kita menilik ke lokalitas, itu kebaikan, kejujuran itu sudah ada juga. Yang diistilahkan oleh Kajola Lidong itu lempu nasi bawai tahu. Lempu nasi bawai tike. Terus ada siri nasi bawai geteng. Awaraningeng nasi bawai nyama kininawa. Nah yang terakhir apesona ri dewa atas yang terpenting di dalam cerita-cerita rakyat tentang dialog antara Arumpone dengan Kajola Lidong itu banyak menggunakan perumpamaan, menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Kalau kita mau lihat kedalaman seseorang dari dalam berpikir, itu dilihat dari bahasanya. Bahasa-bahasa metaforik itu sangat dalam itu. Jadi dia melihat realitas, objek, peristiwa, tapi sampai di pikirannya, diolah kembali dalam bentuk dunia baru, melahirkan bahasa-bahasa konotatif. Nah itu banyak digunakan oleh Kajola Lidong. Dulunya sebenarnya desa Lalidong itu namanya Wanue Cina, sekarang jadi desa Lalidong. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai pendidikan tumbuh di sana, nilai-nilai pengetahuan. Dan saya pikir itu terus menjadi wasiat-wasiat Paseng yang diupayakan untuk dikonkretkan dalam bentuk laku gitu. Kan dia itu anak gembala kan, anak orang yang sederhana hidup di kampung. Walaupun misalnya orang tuanya itu bapaknya adalah matua Cina, tapi dia hidup sederhana. Bahkan bapaknya itu sudah dikasih gelar Totonge di Pagauna. Dan di situ dia belajar. Dia belajar dengan peristiwa-peristiwa pada saat dia menemukan penanda-penanda pada saat dia menggembala. Dia mampu memeriksa hal-hal yang terkecil atau peristiwa-peristiwa kecil untuk menjawab persoalan-persoalan yang besar. Peristiwa-peristiwa yang ada di alam dan itu juga bisa terjadi di diri sendiri, bisa di politik, bisa di pemerintahan, dan itu yang bisa menangkap sebuah peristiwa-peristiwa dengan bentuk paseng, ya, paseng-paseng. Di sini letak kecendikiawanan Kajola Lidong dalam memeriksa peristiwa-peristiwa kecil untuk menjawab hal-hal yang bersifat plural, yang bersifat lebih luas. Kejayaan pemimpin di belakangnya itu ada pengetahuan yang tinggi, ada pengetahuan yang berderajat gitu, ada pengetahuan yang mulia yang bisa mengkonstruksi kembali arah kebijakan kerajaan. Bisa lihat bahwa peristiwa-peristiwa politik demokrasi sekarang yang begitu memanas, ya, kita butuh ya nian wasiat luhur, terutama Pangadereng, termasuk nilai-nilai kearifan dalam bentuk pengetahuan.
Jadi saya pikir bentuk norma sosial itu sangat kompleks menurut saya. Ada semacam gagasan-gagasan yang dilahirkan yang bisa hidup sampai sekarang. Jadi epistemologi yang disabdakan oleh Eropa di masa Yunani, epistem lokal juga jauh tak kalah besarnya gitu. Karena epistem lokal itu justru lebih mengadaptasikan dirinya dengan lingkungannya, dengan alamnya. Begitu juga dirinya dengan Tuhannya. Jadi ada tipologi segitiga alam, manusia, dan kehendak Tuhan, Dewata Sewai. Jadi saya pikir itu yang menarik karena ada perenungan dalam untuk mewujudkan sesuatu ilmu pengetahuan kejujuran. Sekarang anak-anak generasi kita cenderung poya-poya, ya, hedonis, dan satu-satunya nilai yang bisa menangkis itu adalah asitinajang. Itu mestinya ditumbuhkan dan nilai-nilai itu sebenarnya terangkum dalam wasiat Pangadireng gitu. Jadi saya pikir ini menarik menurut saya. Nilai-nilai kepemimpinan ini justru dibutuhkan saat ini. Mestinya pemimpin itu dia tidak tidur siang dan malam memikirkan kebaikan rakyatnya gitu. Ya, mulia sekali ya. Kita sangat merindukan hal seperti itu. Pemerintahan saat ini menurut saya tidak hanya membutuhkan kecerdasan. Sekarang kita surplus pengetahuan, tapi defisit di kejujuran itu. Saya pikir ini yang diwasiatkan bagaimana agar keberanian, kejujuran, ketulusan ya itu bisa tumbuh sampai saat ini menjadi sebuah budaya tanding ya.